Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahabi dan Syiah sama saja, sama-sama buatan Yahudi. 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 Syiah dan Wahabi sama-sama mujassimah. Syiah setiap malam Tuhannya datang ke kuburan imam-imam. Wahabi Tuhannya setiap sepertiga malam turun ke langit dunia seperti benda atau makhluk. Syiah dan Wahabi sama-sama buatan Yahudi. Syiah dan Wahabi sama-sama tukang kawin. Syiah kawin mut'ah, Wahabi wajib poligami, melanggar Quran Surat An-Nisa ayat 3. Sejarah Wahabi diyahudikan oleh Yahudi. Kenapa Yahudi menciptakan Wahabi? Yahudi adalah bangsa Israel yang sangat benci kepada Tuhan Nabi Muhammad hanya karena Nabi akhir zaman itu bukanlah lagi dari kalangan Bani Israel. Mereka bangsa yang terlalu tinggi asobiahnya, sehingga mereka sanggup bermusuhan dengan Tuhan. Sebab itu mereka cetuskan ajaran anti-Tuhan anti-Islam, sekularisme dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Yahudi juga dikenali sebagai Zionis. Gerakan ini mula disusun rapi setelah Theodor Herzl, penggagas organisasi Yahudi Internasional, menulis buku Negara Yahudi pada tahun 1896. Konsep Zionisme, yang menganggap kaum Yahudi adalah bangsa terpilih, bangsa yang berkuasa dan terunggul untuk memerintah dunia ini, dari Bukit Zion atau Sion di Yerusalem sebagai pusat pemerintah Yahudi. Disinilah terletaknya Masjidil Aqsa yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ia adalah tapak bersejarah bagi semua agama samawi. Namun, karena Yahudi dan Kristen menolak Nabi Muhammad, maka Baitul Maqdis menjadi rebutan antara Yahudi, Kristen dan Islam. Baitul Maqdis adalah kota ketiga terbesar umat Islam setelah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Makkah Al-Mukarramah, terdapat Ka'bah dan Masjidil Haram, tanah kelahiran Rasulullah, tapak kenabian Muhammad. Madinah Al-Munawwarah, terdapat Masjid Nabawi, terdapat jasad Rasulullah, berdirinya daulah Islam pertama di mana Yahudi terhalau dari Haramain, Makkah dan Madinah. Baitul Maqdis, terdapat Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam sebelum pindah ke Masjidil Haram negeri Isra dan Miraj, tempat perhentian terakhir sebelum Rasulullah Miraj ke Sidratul Muntaha. Pada tahun 639 di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Gubernur Amru bin Esh berhasil menguasai Baitul Maqdis dengan aman. Pada tahun 1099 Perang Salib pertama, Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Pada tahun 1189 Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai kembali Baitul Maqdis dari tangan Richard the Lionheart. Maka sempurnalah tiga kota suci ini berada dalam Khalifah Islamiyah hingga tahun 1917 Dendam Yahudi terhadap Nabi Muhammad dan Islam semakin mendalam. Satu konspirasi dirancang begitu rapinya untuk menentang kebangkitan Islam dari dalam. Yahudi mendirikan pusat studi Islam untuk melatih agen-agen intelijen rahasia untuk menyusup ke dalam masyarakat Islam. Tahun 1822 didirikan Society Asiatic of Paris, di Paris. Tahun 1823 Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland didirikan di Inggris. Tahun 1842 American Oriental Society, didirikan di Amerika. Tahun 1916 University of London mendirikan School of Oriental Studies sekarang menjadi SOAS, School of Oriental and African Studies. Agen-agen orientalis itu dihantar ke negara-negara Islam dan untuk menyamar sebagai ulama. Di antara tokoh-tokoh orientalis dari Yahudi dan Kristen yang menyusup di tengah-tengah umat Islam adalah Mer Hemper, Syekh Muhammad Majmui, pada tahun 1710 dikirim oleh Inggris ke Mesir, Turki, Irak, Hijaz dan sekitarnya. Mer Christian Snouk Hurgronje, Syekh Abdul Ghaffar. Tahun 1857 sampai tahun 1936, dikirim ke Aceh dan Nusantara. Duncan Black McDonnell, tahun 1863 sampai tahun 1943, dikirim ke Amerika dan menjadi rujukan cendekiawan Islam dari seluruh dunia. Wahabi diciptakan Yahudi. Wahabi satu konspirasi menjatuhkan Islam dari dalam. Apa itu Wahabi? Wahabi adalah satu pemahaman yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab.
Pemahaman ini dinisbahkan atas nama bapaknya Abdul Wahab kepada Wahabi, tidak kepada namanya sendiri yaitu Muhammad. Ini karena kesepakatan ulama supaya umat Islam tidak keliru dengan pemahaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang lemah ingatan dan gagap. Ayah dan kakaknya sendiri menganggap beliau tidak waras. Syiah dan Wahabi sama-sama punya hobi. Syiah hobinya mengapiri sahabat Nabi. Wahabi hobinya mengapiri orang tua Nabi. Syiah dan Wahabi suka datang ke kuburan. Syiah datang ke kuburan imam-imamnya. Wahabi datang ke kuburan Ibnu Taimiyah mengambil tanahnya untuk obat mata. Syiah dan Wahabi suka bertakiah. Syiah tertera di hadisnya boleh bohong. Wahabi melintir ayat Al-Quran dan hadis untuk membenarkan pemahaman Wahabiyahnya. Wahabi datang ke kuburan Ibnu Taimiyah mengambil tanahnya untuk obat mata. Wahabi dan Syiah sama saja, sama-sama buatan Yahudi.